Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Mukende HKBP dari nomor 705 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 7 Agustus 2021 dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Sianodo gabe patar holong ni rohani debata natuhita. Sian naung sinurunai anakna nasasadai tu portibion. Asa mangolu hita marhite-hite ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kasih adalah ketika kebahagiaan orang lain lebih penting dari kebahagiaanmu. Ditulis oleh Jackson Brown. Kasih itu seperti angin. Kau tak dapat melihatnya, tetapi kau dapat merasakannya. Ditulis oleh Nicholas Sparks. Kamu tidak mengasihi seseorang karena penampilan, karena pakaian, atau karena mobil mewahnya, tetapi karena mereka menyanyikan lagu yang hanya dapat kamu dengar. Tulis Oscar Wilde. Apa kasih? Apakah kasih sama dengan kasihan? Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam karya Tuhan Yesus Kristus, inkarnasinya ke bumi untuk misi keselamatan, dan Ia telah membuktikannya. Semuanya itu karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, ayat 16. Allah adalah kasih, adalah ucapan yang sungguh bersahabat dalam Alkitab. Bagaimana ini dipahami? Apakah kita sekalian sudah tahu apa itu kasih? Sehingga Allah dipercayai sesuai dengan pemahaman itu? Atau barangkali Allah masih dipahami sebagai maha kasihan, sebagai Allah maha pengertian, bahkan sebagai Allah yang kompromistis. Kasih adalah pengorbanan Kristus. Kasih yang ditonjolkan di sini adalah pendamaian. Kasih Allah selalu melawan dosa, tidak kompromi dengan dosa. Ia mati untuk membayar hutang dosa manusia. Allah menyatakan kasih-Nya melalui pemberian anaknya yang diutus sebagai penebus. Karena kasih Allah yang begitu besar mengasihi kita,
maka kita juga haruslah mengasihi satu dengan yang lain, meniru kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tersebut. Orang yang tanpa kasih tidak mengetahui apa-apa tentang Allah. Kita mendapatkan pengajaran yang sangat baik dalam perikop ini, bahwa orang mengasihi Allah tetapi tanpa kasih kepada sesama adalah dusta. Saudara-saudara, kasih yang bagaimana yang kita sudah lakukan hingga saat ini, kasih membuat kita menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, buatlah kami memiliki kasih-Mu yang boleh kami wujudkan di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kami hidup olehnya dan meniru apa yang telah Tuhan perbuat dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami melakukannya. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 705 ayat 2. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.